Bapak dan Ibu dimanapun kau berada pada saat ini, kita bersuka cita kalau pada hari ini Tuhan izinkan saya dan saudara untuk kembali datang masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak dan Ibu bersuka cita, amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya rindu kalau pada hari ini kita boleh bertemu kembali, baik kita bertemu secara langsung ataupun kita bertemu lewat sebuah layar kaca. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup menjamah engkau dimanapun kau berada. Mari kita bersuka cita pada malam hari ini. Ku bersuka cita hari ini. Ku berbahagia saat ini. Ku bermazmur memuji nama
disembuhkan, yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah dikuatkan, amin. Karena Roh Allah hadir, katakan yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah dikuatkan, amin. Karena Roh Allah hadir di sini. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Yesus Allah yang Maha Hadir. Kami percaya kepadamu Bapa. Engkau Allah yang Maha Hadir. Engkau ada Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Ketika kami berseru kepada Engkau, ketika hati kami penuh dengan ucapan syukur, ketika hati kami mencari-cari akan Engkau, Engkau Allah yang berkenan untuk kami temui. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setiamu di dalam kehidupan setiap kami. Thank you Jesus. Urayala syanggala yala 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 yala. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
Engkau Allah saja yang layak. Bahwa kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Bahwa kami lebih dalam Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh datang di hadapan tata-Mu yang kudus. Dan kami dapat meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah bersama dengan Engkau. Kesempatan yang manis bersama dengan Engkau. Terima kasih. Kami naikkan syukur. Kami percaya janji-janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami. Allah yang sanggup menyembuhkan setiap sakit kami. Allah yang sanggup memberkati kehidupan kami. Sebab itu kami angkat hati kami kepada-Mu Tuhan.
percaya Tuhan, Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, ketika pujian dinaikkan, maka yang sakit sudah disembuhkan. Apakah engkau ada di rumah tanggamu masing-masing? Apakah engkau ada di gerejamu masing-masing? Percayalah, ketika pujian dinaikkan, ketika nama Tuhan ditinggikan, maka ia bekerja. Ia tetap bekerja dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia tetap bekerja, menyembuhkan, memulihkanmu, mengubahkanmu menjadi baru. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Mari isi kami dengan firman-Mu. Mari isi kami dengan kekuatan-Mu yang baru. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Lawat setiap kami di doa lawatan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang siap dilawat Tuhan, katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Halo, shalom, apa kabar? Saudara-saudara, baik yang ada di rumah, baik yang ada di gereja saat ini. Saudara, saya beri judul Senyuman Yesus. Nah, walaupun ada jarak, walaupun sekarang pakai masker, coba senyum ya. Dicopot dulu maskernya sejenak, enggak apa-apa, senyum. Nah, ya. Lalu dipakai lagi ya, dipakai lagi ya. Nah, kita baca Ibrani 1 ayat 9 ya. Ibrani 1 ayat 9, ayo kita baca bersama-sama. Ibrani 1 ayat 9. Bisa dibantu TV yang di depan. Ibrani 1 ayat 9, supaya kita bisa ayat 9. Ibrani 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. Pelan-pelan saja. Ibrani 1 ayat 9. Oke, 1, 2, 3. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saudaraku, jangan dihapus, tetap aja ditayangkan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saudara percaya bahwa saudara itu orang-orang yang dipilih Tuhan? Amin. Dikuduskan bagi Tuhan, amin. Dan Tuhan telah mengurapi saudara. Ya. Bisakah saudara menggambarkan atau memvisualisasikan Yesus? Gambarin tentang Yesus. Ya. Kita memang lihat gambar bisa ya. Tapi gambar ini apakah digambarkan seperti Yesus dalam bentuk aslinya? Ya, enggak jelas-jelas amat ya. Tapi dia bercambang, dia rambutnya panjang ya. Cuma yang saya bahas bukan itu. Yang saya tanyakan adalah kira-kira wajahnya Tuhan Yesus itu gimana ya? Serem gini? Serius? Dengan dahi yang berkerut 3. Ya. Begini atau murung? Atau suka senyum ya? Ketawa gitu. Saudara, yang mana yang saudara pilih? Halo? Ada orang di sini? Saudara milih yang mana? Yang merengut gini atau yang murung? Atau yang tersenyum? Hah? Pasti yang milih yang smile ya. Milih yang tersenyum saudaraku ya. Supaya kita tahu, kita mengerti gimana wajah Yesus. Ayo kita baca dari Ibrani 1 ayat 8 sampai 12. Benar enggak? Ya, ekspresinya itu ya apa? Ekspresinya itu bagaimana? Ternyata ada saudara ya. Ibrani 1 ayat 8 sampai 12. Yuk kita baca bersama-sama ya.
1, 2, 3. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9 tadi enggak apa-apa, diulangi lagi kan kita baca sampai ayat 12 ya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kemudian, dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ayat 11, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Maka kita akan mendapatkan ekspresi dari Tuhan Yesus dari ayat-ayat ini, yaitu wajah yang penuh sukacita. Karena Allah Bapa mengurapinya dengan minyak sebagai tanda untuk membedakannya dengan orang-orang lain. Minyak tanda kesukaan. Amin. Jadi Bapa sendiri mengurapi Yesus dengan minyak sebagai tanda. Tanda apa? Tanda kesukaan, saudara-saudara ya. Dari mana kesukaan itu timbul? Atau dari mana sukacita Yesus timbul? Yaitu dari hubungannya yang erat dengan Bapanya, ya. Dan diungkapkan pada seri wajahnya. Walaupun jalan yang dilaluinya tidak mudah, ia harus memikul dosa semua umat manusia dan harus dipakukan di atas kayu salib. Tetapi wajahnya ini smiling face, ya, tetap tersenyum. Saya mau tanya ya, seandainya kata saudara tahu apa yang akan terjadi esok hari, yaitu saudara ditetapkan mati sebagai martir atau dihukum mati ya. Bisakah saudara selalu tersenyum? Halo? Selalu sukacita kalau tahu saudara mau dihukum mati? Sudahlah, saya turunkan derajatnya ya. Nggak usah dihukum mati ya. Tapi seandainya kata saudara dikasih tahu besok kamu mati. Ya. Saudara bisa sukacita enggak malam hari ini? Halo? Apa jawabmu? Kok enggak ada yang jawab? Rasanya semua enggak mau mati ya. Masih mau makan-makan, masih mau bersukacita ya. Apa jawab saudara? Pasti enggak bisa senyum. Pasti memikirkan, waduh gimana ini ya besok? Waduh saya belum mengurus segala sesuatu yang akan saya tinggalkan. Waduh galau saudara-saudara. Waduh saya merencanakan akan menikah besok lah kok mati. Galau saudara. Waduh anak-anak saya nanti bagaimana? Belum saya pasrahkan ke orang loh. Seperti apa? Dikek-kekno orang kayak yatim piatu ya saudara ya. Waduh, pasti gitu saudara-saudaranya. Tetapi kalau orang itu tinggal di dalam Tuhan, punya hubungan yang erat dengan Bapa, saudara, pasti ia bisa tersenyum. Amin. Karena apa? Saudara lihat, Yesus itu melekat pada Bapa seperti pokok anggur yang benar. Kalau saudara melekat kepada Yesus, saudara pasti tersenyum. Difitnah orang ya tetap senyum. Enggak perlu marah-marah ya. Ditinggalin pacar, puji Tuhan. Lu pernah ya ditinggalin pacar ya? Kok ngomong puji Tuhan? Halo? Ada satu yang keras sekali, puji Tuhan. Ya mungkin pernah menderita ditinggalin pacar. Tetapi daripada ditinggal waktu sudah menikah, lebih baik waktu pacaran sudah ditinggal saudara-saudara. Kalau setelah menikah ditinggal, aduh
Malah tambah bisa senyum saudara-saudara, nangis terus saudara-saudara ya. Jadi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus, kita selalu melekat padanya, kita tinggal di dalam hadiratnya, maka pasti ada sukacita yang mengalir di dalam kita ini seperti air sungai yang tidak pernah kering. Amin. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Kita kan malam sukacita ini ya, kita malam sukacita ini ya. Ayo kita baca Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Kita baca sama-sama. Ayo 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Gadget saya itu ada aplikasi yang mengingatkan saya untuk minum air. Jadi kalau saya merancangkan 1 hari minum 2 liter ya, ini HP saya ini akan muncul saatnya Anda minum air. Kemudian saya harus mengetik berapa gelas yang saya minum, misalnya 250 mili gitu ya. Nanti berapa saat dia akan mengingatkan saya, Anda ini baru minum sekian. Jadi saya harus melunasi janji saya yang 2 liter itu. Ya. Itu aplikasi ya, itu buat manusia. Ya sepertinya saya enggak pernah 2 liter mungkin ya. Karena apa, kadang-kadang enggak saya anggap gitu loh ya. Saya di sana minumannya jauh ya. Mungkin terlewatkan gitu ya. Tapi saya merasa kering ya di tenggorokan sama ini ya. Jadi saya minum dulu. Supaya 2 liternya terpenuhi ya. Anda juga minum silakan. Nah, tetapi nanti sebentar lagi ya. Mulut saya ini mohon maaf. Bisa rasanya pahit. Kurang minum. Itu menandakan saya kurang minum ya. Saudara, Alkitab itu berkata, kalau kita minum air biasa itu akan haus lagi. Ya. Tapi kalau kita minum air yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya, air kehidupan, kita tidak akan haus lagi. Artinya apa secara rohani nih ya saudara ya. Artinya apa? Secara fisik kita memang harus banyak minum air karena tubuh kita ini mayoritas terdiri dari air ya. Tetapi secara rohani pun kita harus memiliki mata air di hati kita. Sehingga kita tidak akan haus lagi. Artinya apa? Di dalam hidup ini kita tidak akan haus, kita cari ketenaran ya. Sekarang ini usumnya atau lagi musimnya itu YouTuber, bener gak? Ya, YouTuber. Dikit-dikit ngevlog saudara-saudara. Ya, sampai tanya, ada orang yang tanya, apa sih Oma ngevlog itu apa sih Oma? Loh ini Oma itu ya ngevlog loh, tak bilangi saudara ya. Karena aku juga gak mau kalah sama generasi milenial ini ya. Jadi saya ngevlog nanti bisa dilihat ya di YouTube juga. Jadi aku YouTuber tapi Oma ya. Nah, apakah Oma mau tenar? Ya rasa-rasanya rodok, ya kan? Karena harus make up, harus pasang bulu mata ya. Kalau sudah Oma itu bulu matanya entek saudara-saudara ya. Harus dipasangi bulu mata supaya keren dan sebagainya. Tapi saya YouTube-nya itu di bidang kuliner ya. Nah, saya juga apa di situ? Bukan saya masak sendiri, bukan, tapi saya mengajar ya. Kemarin itu bikin pau ya. Maksudnya apa saudara-saudara? Saya mentransfer ilmunya ya. Walaupun enggak bagus-bagus benar ya. Tapi pokoknya bisa dilakukan dan akan menjadi bagus kalau dilakukan setiap hari. Jadi saya mau membantu
Mereka yang mau produksi, monggo silakan ya. Tapi saya enggak haus pujian. Saya enggak cari haus ketenaran, enggak. Tapi saya haus untuk menjadi contoh teladan. Amin. Contohlah Oma. Oma ini rajin. Pagi-pagi sudah bangun. Pagi-pagi sudah bikin kue, saudara-saudara. Halo, di sini ada yang tidurnya malam, bangunnya siang, terus bikin apa? Kalau bikin kue, yang beli sudah ono. Karena sudah pada kenyang semua, ya. Haus apa? Popularitas. Saudara mungkin ngevlog supaya populer, diikuti oleh sekian ribu pengikut. Wah, bangga. Bahkan ada yang dikomersilkan ya, pengikut itu. Atau saudara pengen cari sensasi, tidak puas dengan apa yang saudara miliki. Tenggelam dalam pesta pora kehidupan malam. Nah, sekarang dibatasi kan. Hidup hedonisme, kalau enggak pakai tas yang merek, ya enggak enak. Tapi kalau hujan bisa dilihat, itu tas merek asli atau KW-KW. Kalau yang asli pasti dimasuk ini baju, ya orangnya sing hujanan. Tapi kalau KW-KW taruh aja sini, orangnya terlindung tasnya sing hujanan, yaitu gampang. Hidup hedonisme, glamor, pakai kalung, pakai semuanya gini ya. Tapi sekarang kalau enggak bisa pergi kemana-mana, buat apa ya saudara-saudara, masak ke dapur pakai high heels. Goreng pakai rambut palsu. Kobong saudara-saudara, melok kobong. Glamor ya toh. Enggak ada. New era ini habis semuanya. Ya. Banyak orang dasteran. Halo. Maka dari itu kalau saudara ikut KPK, ikut lark meeting KPK, saudara akan dapat hadiah daster. Bukan baju pesta, ya. Ikut aja Jumat, nanti kan dastermu banyak. Kalau mencari seperti itu, akhirnya saudara kelelahan dewe. Lelah, ya. Putus asa. Saya tadi pagi konseling ada orang yang mau mengakhiri hidupnya. Loh, orang di ICU itu berjuang antara hidup dan mati, kepengen hidup. Lah kok sing hidup kepengen mati. Sebetulnya dia tuker aja naik ranjang di ICU kan. Biar yang ICU pulang. Saudara-saudara, kalau tampang menjadi murung, lihat sebelahmu murung enggak, diperiksa. Matanya enggak ada sinar ya. Ayo doakan saudara-saudara ya. Nanti kita berdoa ya. Dilihat matanya bersinar-sinar apa enggak? Halo? Dilihat. Matanya kan enggak ditutupi masker, dilihat. Hari ini kalau saudara mendengar firman dan renungan bulan ini, temanya sukacita di dalam Tuhan. Bulan lalu kita temanya kekuatan di dalam Tuhan. Saudara dapat kekuatan apa enggak? Dapat kan? Buktinya kuat ini duduk di sini. Maka dari itu renungan bulan ini sukacita dalam Tuhan. Nah, semua senyum. Saya juga senang loh kalau lihat orang-orang lain senyum ya. Ayo senyum ya. Ya. Walaupun mungkin belum sikat gigi enggak apa-apa. Senyum aja. Ya. Kalau kamu enggak bisa senyum, datang sama Tuhan Yesus. Sumber senyuman. Dan temukan senyumnya, wajahnya yang selalu tersenyum. Sebab ada sukacita yang abadi. Suatu hari saya merasa melo. Karena apa? Sudah oma, anak cucu jauh ya. Apalagi sekarang nggak bisa ke sana ya. Karena ada di Australia. Tinggal opa ya saudara-saudara. Kadang-kadang dua orang tua bisa kere-keran loh saudara ya. Kita ini sudah tua saya ngomong. Buatlah aku juga happy, aku juga membuat kamu happy. Cara happy apa?
gosok punggung gitu. Ternyata untuk membuat happy orang itu enggak harus kasih jen, saudara. Punggung garuk no punggung garuk. Ya sudah happy saudara-saudara ya. Jadi suatu hari saya merasa melo ya. Tiba-tiba didera perasaan itu susah ya. Enggak tahu sebabnya apa. Tapi ini bedanya ya. Kalau orang punya Roh Kudus ya, dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengingatkan. Bukankah Tuhan sudah memberi kamu sukacita yang menetap di hatimu? Oh iya ya. Dari mana itu? Sukacita yang menetap di hati itu. Ternyata saya diingatkan. Ya, buah roh. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nomor 2, sukacita. Kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, orang itu tandanya bisa, salah satu tandanya bisa berbahasa lidah, walaupun tidak semua berbahasa lidah ya. Tapi dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sukacita itu akan menetap di hatimu. Amin. Sukacita itu akan mengusir duka cita. Sukacita itu akan meluap keluar menjadikan orang lain juga sukacita. Amin. Malam hari ini apakah saudara juga bersukacita? Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita semua bersukacita ya. Milikilah wajah sukacita dari Yesus yang didapat karena hubungan yang erat dengan Bapa di surga. Salurkan sukacitamu pada orang lain. Hiburkan seorang akan yang lain. Biarlah sukacitamu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Saya undang para pendoa syafaat. Kita akan berdoa dengan bersukacita ya. Kita tidak akan berdoa dengan duka cita, tetapi karena kita punya sukacita, maka kita akan berdoa dengan semangat. Kita akan ikrarkan doa-doa kita ya. Terlebih sukacita kita akan kita tularkan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Walaupun kita bersama-sama di sini tidak banyak orang, enggak apa-apa, tetapi biarlah ruangan ini dipenuhi dengan sukacita ilahi. Kita nyanyikan Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Mari. Melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungguh engkau Allah yang dahsyat. Sungguh engkau Tuhan yang kami sembah.
yang Kau utus memberitakan firman-Mu, sukacitamu bagi setiap kami. Biarlah semakin hari Kau semakin pakai, Kau tambah-tambahkan hikmat pewahyuan, Kau memberkati seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersatu hati. Bapak Yesus, malam hari ini kami berdoa sepakat sehati. Hamba berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap gereja-gereja-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kasih setiamu terus mengalir Tuhan Yesus. Memang Tuhan, waktu-waktu adalah waktu yang terbatas. Tapi gereja-gereja-Mu terus bermunculan di dalam rumah-rumah tangga. Gereja-gereja-Mu ada hanya untuk kemuliaan-Mu dan memuliakan Engkau. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap gereja-gereja yang ada saat ini. Mungkin kami terbatas, tapi Allah Roh Kudus tidak terbatas. Engkau terus memakai gereja-gereja-Mu itu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, memberitakan firman-Mu, menjangkau jiwa-jiwa yang di luar sana. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu, gembala-gembala, hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada, Tuhan Kau ada bersama dengan mereka. Engkau adalah sumber sukacita kami, sehingga gereja-gereja Tuhan terus bertumbuh dan bertumbuh untuk kemuliaan-Mu. Mari Bapa, dimanapun gereja-Mu berada, Engkau memberkatinya. Dimanapun gereja-Mu saat ini Tuhan melangsungkan ibadah-ibadah, Engkau ada ambil bagian di dalamnya. Engkau memberkatinya, Engkau memperluas daerah. Bahkan Tuhan Kau Tuhan Yesus memberkati, memberikan anugerah-Mu dalam gereja-gereja kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja ini baik di kota, di desa, bahkan di pulau-pulau. Semua dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya Yesus, pada malam hari ini kami bersatu hati dalam doa ya Tuhan. Engkau melihat isi hati kami semua ya Bapa, baik yang berada di tempat ini maupun di rumah. Pada malam hari ini kami ingin mendoakan untuk para remaja youth ya Tuhan. Urapi setiap para remaja ya Tuhan. Engkau tahu kerinduan mereka apa. Engkau melihat isi hati mereka apa ya Tuhan. Tuhan, lembutkanlah hati setiap para remaja ini ya Tuhan. Di mana yang keras menjadi lembut. Tuhan, hanya Engkau-lah yang mengerti kami ya Tuhan. Kami tidak bisa menyembunyikan sedikit apapun dalam hati kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau dahsyat Tuhan. Mungkin pada saat ini kami tidak bisa melakukan aktivitas kami baik di sekolah maupun di luar manapun juga Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu melindungi para remaja kami ya Tuhan. Engkau selalu melindungi anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang dapat melihat dan menjaga kami 24 jam. Anak-anak kami, baik yang di luar maupun yang di rumah ya Tuhan. Engkau sertai selalu Tuhan. Engkau bangkitkan kembali api mereka ya Tuhan. Karena mereka ada penerus ya Tuhan. Penerus untuk bangsa dan negara ini. Baik pun untuk di gereja ini ya Tuhan. Jadikanlah mereka pelayan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami gak tahu rancangan-Mu seperti apa. Tapi kami percaya dan yakin rancangan-Mu yang begitu indah untuk kehidupan kami para remaja ini. Engkau memenuhi masa depan yang indah untuk para remaja ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Setiap remaja-remaja kami ini ya Tuhan. Lawatlah hati mereka ya Tuhan, lawatlah hati mereka.
Urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami nggak tahu harus melakukan apa. Kami sebagai orang tua hanya bisa menyesuaikan tugas kami masing-masing. Kami serahkan semua anak-anak remaja ini hanya di tangan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, pada malam hari ini, melalui ibadah lawatan ini ya Tuhan, biarlah Engkau jamah mereka, baik yang berada di tempat ini maupun yang di rumah. Kau lawat mereka semua ya Tuhan, jamah mereka ya Tuhan, lembutkan hati mereka ya Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Penuhi mereka dengan roh sukacita. Di mana mereka sedang ketakutan pada saat ini, Engkau cabut rasa takut mereka itu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua doa syafaat ini hadam tangan-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah Raja kami. Melalui doa ini yang penuh dengan kuasa ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat mencintai bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami sungguh sangat mencintai bangsa ini dari lubuk hati kami Tuhan. Selalu kami bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu Kau curahkan bagi bangsa kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak Engkau beri kekuatan, kesanggupan, kemampuan, hikmat, marifat yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo bisa memimpin bangsa ini dengan kekuatan ilahi. Bukan dari kekuatannya sendiri ya Tuhan. Kami berdoa untuk MPR, DPR ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para gubernur yang ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Camat ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu RW, Bapak Ibu RT yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Karuniakan senantiasa kesehatan, kekuatan, kemampuan yang daripada Engkau di dalam memimpin bangsa ini. Beri roh takut akan Tuhan ya Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan hikmat marifat yang daripada Engkau. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah memenuhi kehidupan mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah sukacita ilahi boleh mengalir di dalam setiap kehidupan bangsa Indonesia kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sukacita malam hari ini yang kami rasakan di tempat ini akan dialami juga oleh seluruh bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat doa lawatan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berdiri
anugerah-Mu bagi bangsa kami. Untuk keselamatan yang Kau beri bagi bangsa kami. Terima kasih. Engkau Allah yang melawat bangsa dan negara kami. Pada malam hari ini kami juga berdoa bagi kota kami, Jawa Timur, bagi Surabaya, bagi Sidoarjo. Lawatan Allah pun terjadi bagi kota kami. Damai sejahtera turun atas kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kalau pada malam hari ini kami juga akan menabur. Kami rindu beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, silakan duduk. Kita menyiapkan persembahan kita pada malam hari ini. Juga Bapak dan Ibu yang ada di rumah, yang rindu untuk menabur, dapat memberi melalui rekening di bawah ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti saudara kita bangkit berdiri. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Hanya Engkau Tuhan Allah yang besar, sekarang dan untuk selama-lamanya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, dan hanya nama-Mu yang layak ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk satu lawatan-Mu yang boleh kami nikmati. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati sukacita dari surga, melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami umat-Mu akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan pulang, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada malam hari ini. Dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami semua umat-Mu akan pulang, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.